Ibu mau absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Fatur. Kenapa Fatur? Sakit. Selain Fatur semua hadir? Wadi kemana? Berarti 2 orang yang sakit. Semoga mereka berdua cepat sembuh dan bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ibu lihat ruangannya sudah bersih. Sudah disapu tadi lah ya? Untuk belajar hari ini, sudahkah kalian mempersiapkan alat tulisnya? Buku, pulpen, handphonenya sudah ada? Kalau sudah siap untuk belajar, kita mulai pembelajaran hari ini. Perhatikan ke depan. Nah, Ibu akan memberi persepsi. Gambar apa ini, Nak? Vaksin. Gambar seseorang yang sedang divaksin. Apakah kalian pernah divaksin? Ya. Apa sih kegunaan vaksin ini, Nak? Iya, bagus supaya tubuh kita kuat, kebal, atau daya tahan tubuh kita semakin kuat. Terus tidak gampang untuk masuk ke dalam tubuh kita. Ibu juga mau memberikan motivasi, yaitu manfaat mempelajari peranan virus dalam kehidupan. Nah, ternyata virus itu, kalau kita tahu biasanya virus itu selalu merugikan, ya kan? Ternyata virus itu bisa digunakan untuk pembuatan vaksin. Jadi vaksin yang disuntikan ke dalam tubuh kita itu adalah virus yang dilemahkan, ya. Itulah sisi positif dari virus. Jadi setelah mempelajari materi peranan virus, ya, kalian mengetahui peranan virus yang negatif dan peranan virus yang positif. Sebelumnya, Ibu akan memberi materi. Silakan di-scan materi tentang peranan virus. Scan, Nak. Jadi setelah kalian membaca tentang materi peranan virus dalam kehidupan sehari-hari, ya, kalian bisa mengerti virus-virus apa saja yang menguntungkan dan penyakit yang disebabkan. Sudah selesai? Sudah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kalian bisa menganalisis peranan virus dalam kehidupan. Ibu beritahu lagi sistem penilaian. Sistem penilaian pada pembelajaran hari ini, yang pertama, sistem penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengetahuan itu Ibu nilai dari soal evaluasi. Kemudian sikap itu Ibu nilai dari sikap kalian ketika kalian berdiskusi, bekerja kelompok. Kemudian penilaian keterampilan Ibu ambil dari kalian mempresentasikan LKPD. Adakah kalian menjawab pertanyaan dari kelompok lain? Kemudian adakah kalian bertanya? Sebelum masuk
scan untuk soal pretest. Kerjakan soal pretest. Waktu 5 menit ya. Soal pretest Ibu lihat sebagai pembentukan anggota kelompok. Sudah selesai mengerjakannya, Nak? Sudah, Bu. Sudah dikirim semua jawabannya? Sudah, Bu. Coba Ibu lihat dulu. Baik, silakan perhatikan ke layar. Nah, Ibu ada sebuah artikel. Artikel ini nanti kalian baca. Ketika kalian sudah membaca artikel, Ibu minta adakah permasalahan yang kalian ambil ketika kalian sudah membaca artikel. Silakan baca satu orang artikelnya ya, dengan suara yang kuat. Silakan kalian berdiri. 1. Orientasi peserta didik terhadap masalah. Jakarta, beberapa waktu lalu, penggiat media sosial Permadi alias Abu Janda dikabarkan positif COVID-19 dan sempat menjalani perawatan di ICU. Setelah sekitar 10 hari dirawat di rumah sakit, Abu Janda mengabarkan kondisinya terkini. Dalam postingan di Instagram pribadinya, Permadia TV 2, Abu Janda mengatakan mengalami beberapa gejala, mulai dari demam tinggi hingga batuk. Saya mau kasih testimoni sedikit ganasnya varian baru ini. Dia bisa serang bareng-bareng, demam tinggi, menggigil, kedinginan hebat, dan batuk, ungkap Abu Janda dalam postingan Instagram yang diikuti Detikcom Senin 12 bulan 7 2021. Pulang rasa redam, dulu rantah, berdiri pun gak bisa, mikir pun gak bisa. Tenaga kita habis hanya untuk dipakai nahan serangannya seharian. Lanjutnya, selain itu, Abu Janda juga mengungkapkan dirinya merasa diberikan harapan palsu oleh virus tersebut. Pasalnya, setelah serangan gejala COVID-19 yang dialaminya itu lewat, kondisinya mulai membaik 1-2 hari. Namun, setelah itu, keserangan gejala itu kembali muncul. Hal itu membuat kondisinya naik turun selama 7 hari diisolasi di rumah. Ia mengatakan virus corona seperti menghancurkan mentalnya yang tengah berjuang untuk sembuh. Kita pikir sudah minum obat-obatnya yang tepat. Kita pikir kita sudah menuju sehat. Namun, tiba-tiba serangan itu datang lagi. Tubuh drop lagi, kembali ke awal, dan itu berulang di 7 hari masa isoman yang di rumah, tegas Abu Janda. Enak drop lagi, benar-benar menghancurkan mental, benar-benar menghancurkan semangat untuk berjuang. Makanya saya nyerah, saya dibawa ke UGD, imbuhnya. Untuk itu, Abu Janda meminta para pengikutnya
pesanku untuk teman-teman, nah please stay safe, pungkasnya. Baik, sudah selesai membaca artikel. Setelah membaca artikel, permasalahan apa yang kalian temukan? Siapa yang bisa mengungkapkan permasalahannya? Silakan berdiri. Bagaimana cara? Silakan berdiri nak. Bagaimana cara virus corona menginfeksi manusia? Ya bagus, itu permasalahan yang kamu dapat tadi ya. Ya bagus, silakan duduk. Siapa lagi yang mengungkapkan permasalahannya setelah membaca artikel? Silakan nak. Bagaimana cara kita menghindari virus corona? Iya, bagus sekali. Untuk menjawab permasalahan yang sudah teman kalian ungkapkan tadi, Ibu akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Pembagian kelompok ini Ibu bagi berdasarkan nilai pretest. Kelompok 1, anggota kelompoknya itu Mifta, Algipari, Amalia, Cukuan, Fahri, Lutfi. Diingat ya anggota kelompoknya. Kelompok 2, Arya Kusuma, Fadila Rizki, Hafiz Rajib, Muhammad Dafa Sauki, Kaisha Nabila. Kelompok 3, Hafifah Rahmi, Naufal Akil, Muhammad Farhan, Hafiz Dermawan, Raudatul Jannah. Kelompok 4, Muhammad Fairuz Akbar, Pasha Dinsya, Rafi Aulia Mizar, Rahmi Aulia, Reina Syarlik. Kelompok 5, Rezi Rasyanda, Tiara Fahira, Darul Puadi, Firman Yasila Rahman. Silakan duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD. Perhatikan LKPD-nya. Semua kelompok sudah dapat LKPD? Perhatikan ke depan. Tadi kan kalian sudah membaca artikel tentang cerita janda yang terserang virus corona. Perhatikan LKPD-nya. Diskusikanlah dengan teman kelompok Anda untuk menjawab pertanyaan
kehidupan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan dikerjakan LKPD-nya. Bantu nak temannya. Sini duduk sini lagi. Bantu dikerjakan nanti tidak selesai. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 1 kenapa Kakak? Iya, sampai nomor 4. Nanti terakhir ada kesimpulan. Iya. Kesimpulan ditarik kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua. Nomor 1 udah paham nih. Udah paham ya? Ini kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok ini siapa? Oh iya. Silakan boleh diganti. Kelompok. Boleh coba diganti komandan. Ini kita kelompok ini kan apa yang bukan? Iya. Oh, ya sebagai moderator. Nah, kita mau ditanyakan. Tapi Pak ini. Ada bertanya? Sudah paham ya? Nomor 1 udah paham. Nomor 2 gimana? Silakan dikembangkan bahasa lain. Kelompok 5 ada yang makan? Bukunya mana? Nah, buku biologinya. Nanti kembali cari. Sudah melihat. Kamu bantu temannya nak. Nanti karena penilaian sikapmu, kalau kamu tidak bantu penilaian sikapnya kurang baik.
Tadi Fahri nyari juga nih Bu, tapi nggak ada bertiga. Karena Ini cepat karena kan bantu inputnya bantu. tidak tubuh, inputnya tidak. Kalau rentan dengan terkena virus, karena kalau udah divaksin, kan itu vaksin itu kan virus bagian dari tubuh virus yang sudah dalam mata masuk ke dalam tubuh kita. Jadi antibodi kita menyerang. Jadi antibodi kita itu sudah kenal oh ini virusnya. Nah jadi ketika pas beneran virusnya mau masuk, antibodi kita itu udah kenal ya. Oh ini virus ini. Oh ini kalahnya pakai senjata. Tapi kalau belum divaksin, itu virus yang sudah di dalam. Makanya ketika divaksin kita demam. Karena antibodi kita itu sedang melawan virus tersebut. Tapi kalau sudah pasti virusnya itu kalah, ketika virusnya kalah terbentuklah antibodi. Jadi siapa yang belum vaksin? Kenapa belum vaksin? Iya, kenapa belum vaksin? Aku udah mau lupa. Ada kendala ya? Coba nanti Mama kakak abang udah berdua saya ketiduran. Dana sampai nomor berapa? 4. Siapa yang di sini yang baru vaksin? Kenapa belum vaksin? Kenapa vaksin? Vaksin pertama, yang kedua ada. Sampai nomor berapa nih? Nomor berapanya? Boleh, kalau nggak cukup boleh ditulis di bawahnya tulisan yang rapi ya. Iya Ibu, mari lagi Ibu. Ibu sebentar kabar. Yang nomor 1 mana? Buat kesimpulannya. Tapi yang tadi di meja aja tadi. Di atas meja. Udah sampai nomor berapa? Jangan lupa dibuat nama kelompok.
Mana Ani? Sampai nomor berapa? Kelompok 1 sampai nomor berapa? Sudah beresnya Bu. Tinggal nomor 3 tadi. Ya, Sedikit lagi Bu, sedikit lagi. buat kesimpulan ya yang terakhir Bu. Kelompok 2. Tinggal nomor 4 sama kesimpulan, Bu. Kelompok 3. Oke, silakan ditulis ya. Kelompok 4. Di daerah kampung ada di daerah mana ada yang terserah tidak sekolah sudah divaksinkan sudah berapa kali? 2 ada nanti vaksinnya silakan ditulis lagi. Ini lengkap anggaran. Jangan lupa kesimpulannya dibuat. Mana? Bu, vaksinnya sudah makan. Buat kesimpulannya itu apa? Sampai nomor berapa dah? Bisa jawab kan? Mana ini main mas?
Sudah selesai? Nggak cukup.
Sudah ya? Sudah? Kalau sudah siap, silakan maju. Itu 5 menit lagi ya, waktunya ya. Gak usah disimpulkan ya Allah. Disimpulkan. Simpulannya apa? Oh ya. Ini nomor 1 tadi. Poinnya buat siapa? Oh, kami belum. Jangan tulis. Itu kan
Sudah kelompok 1 sudah? Ya Ibu. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Siapa yang maju duluan? Ya, satu kemana? Oh iya, ini dulu. Oke, silakan kelompok berapa? 4. Perhatikan kelompok lain, perhatikan ah. Jangan ada yang bergelis, kan udah siap semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Uraikanlah apa yang menyebabkan seseorang terserang penyakit COVID-19 dan bagaimana cara penyebaran penyakitnya. Yang akan dijawab oleh Lena. Soal nomor 1, uraikanlah apa yang menyebabkan seseorang terserang penyakit COVID-19 dan bagaimana cara penyebaran penyakitnya. Jadi, virus corona ini adalah virus yang menular. Ya, jadi interaksi kita secara langsung sama orang lain. Virus corona menginfeksi orang lain melalui cipratan air liur seseorang yang sedang batuk atau bersin, atau lebih tepatnya keadaan yang tidak sehat, lalu masuk ke dalam tubuh orang yang sedang berinteraksi dengan orang yang tertular tersebut yang berada di dekatnya. Virus kemudian masuk ke jalur pernapasan dan membran mukus di bagian belakang tenggorokan, menempel pada sebuah reseptor di dalam sel dan mulai berkembang di sana. Ya, selanjutnya, yang lain jangan ribut, suaranya kuat ya. Nomor 2. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah agar tidak terkena penyakit COVID-19? Pertama, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Tetap tinggal di rumah atau
atau social distancing. Tidak berjabat tangan. Pakai masker ketika keluar rumah atau di saat keadaan tidak sehat. Mengikuti program vaksinasi. Nomor 3. Sejak dulu virus diidentikan sebagai sesuatu yang memberikan dampak negatif atau merugikan. Benarkah pernyataan tersebut? Virus dapat dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetik, manipulasi informasi genetik, misal untuk terapi gen, dan dapat berperan dalam pembuatan beberapa vaksin seperti vaksin polio, campak, cacar, kanker, dan lain-lain. Soal nomor 4. Apa saja peran positif atau menguntungkan dan negatif merugikan virus dalam berbagai bidang kehidupan? Dampak positif pada virus yaitu virus dapat dijadikan bahan campuran pembuatan vaksin, dan dampak negatifnya yaitu dapat diinfeksi tidak hanya satu orang yang tidak mengenal dua dan muda. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah hari ini kita, namun ada dampak positif yang seperti virus itu ternyata dapat dijadikan bahan campuran pembuatan vaksin yang berguna bagi kekebalan tubuh. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya lagi. Kelompok lain silakan bertanya ya. Yang kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang sistem sirkulasi. Uraikanlah apa yang menyebabkan seseorang terserang penyakit COVID-19 dan bagaimana cara penyebaran penyakitnya yang akan dijelaskan oleh Cik Puan Maharani. Soal nomor 1, uraikan apa yang menyebabkan seseorang terserang penyakit COVID-19 dan bagaimana cara penyebaran penyakitnya. Disebabkan imun tubuh yang rendah yang mengakibatkan seseorang dengan cepat terjangkit virus. Penyakit ini tersebar melalui tetesan kecil dari hidung, mulut pada saat batuk dan bersin. Upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah agar tidak terkena penyakit COVID-19 yang akan dijelaskan oleh Mirta Augustina. Upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah agar tidak terjangkit virus corona? Yang pertama ialah memakai masker, kedua vaksinasi, ketiga mencuci tangan setelah beraktivitas, keempat memakai hand sanitizer, dan yang kelima adalah keluar rumah ketika kamu dalam keadaan di rumah kamu. Pertanyaan selanjutnya. Sejak dulu virus diidentikan sebagai sesuatu yang memberikan dampak negatif atau merugikan. Benarkah pernyataan tersebut? Dijawab dengan bukti yang sesuai yang akan disampaikan. Karena tidak selamanya virus selalu berperan buruk. Soal kedua, upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah agar tidak terkena penyakit COVID-19 yang akan dijelaskan oleh Hafiz Rehmano. Letakkan HP-nya di atas meja. Mencuci tangan dengan air, sabun atau alkohol, mengurangi kontak dengan orang sakit, melakukan etika, batuk dan pakai masker saat sakit, dan menjaga daya tahan tubuh. Soal ketiga, sejak dulu virus diidentikan sebagai sesuatu yang memberikan dampak negatif atau merugikan. Benarkah pernyataan tersebut? Jawaban akan dijawab oleh Muhammad Farhan. Perhatikan
Tidak, karena juga bisa memberantas serangga, hama, dan juga bisa membaca secara biologis untuk melemahkan atau membunuh bakteri. Contohnya bakteri Joak yang dapat digunakan untuk membunuh bakteri. Selambung virus dapat digunakan sebagai protein khususnya yang akan memacu kekebalan tubuh. Soal keempat, apa saja peran positif atau menguntungkan dan negatif atau merugikan virus dalam berbagai penyakit yang akan dijelaskan oleh jawaban akhir. Nah, jangan ini. Yang tegas jawabnya, nak. Peran positifnya virus agen pembawa atau vektor. Virus berperan membawa gen rekombinan ke dalam sel organisme atau inang dituju. Agen penyebab mutasi, virus juga dapat dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika, misalkan untuk terapi dan pembuatan vaksin protein yang bisa membuat tubuh kebal. Kesimpulannya dari data ini kami dapat mengetahui penyebaran virus corona dan cara mencegahnya, dan juga mengetahui bahwasannya virus tidak berdampak buruk saja, tetapi ada dampak baiknya. Sekian dari kami. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya. Oke. Ya, silakan. Berdiri, nak. Apa saja contoh virus baik? Virus yang menguntungkan. Nah, virus itu bisa digunakan sebagai virus peran positif virus. Makna positif virus. Iya. Makna apa tadi kira? Oh iya. Peran positifnya virus agen pembawa atau vektor. Virus berperan membawa gen rekombinan ke dalam sel organisme itu atau inang individu. Agen penyebab mutasi. Virus juga dapat dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika, misalnya untuk terapi gen dan protein yang bisa membuat tubuh kebal dari penyakit. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Apa boleh? Nggak ada? Nah, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Aulia Fadlina dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Tadi kalian sudah menjelaskan dampak positif dan negatif. Jadi saya ingin bertanya apa saja manfaat positif virus. Terima kasih atas pertanyaannya. Peran positifnya virus agen pembawa atau vektor. Virus berperan agen penyebab mutasi. Virus juga dapat dimanfaatkan untuk teknologi rekayasa genetika, misalkan untuk terapi gen dan pembuatan vaksin protein yang bisa mengeluarkan tubuh dari penyakit. Oke, jawabannya terima kasih. Ada lagi? Apa boleh? Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kami. Yang pertama yaitu soal 1. Uraikanlah apa yang menyebabkan seseorang terkena penyakit COVID-19 dan bagaimana cara penyebaran penyakitnya yang akan dijawab oleh Aisyah. Pada Aisyah. Penyebab COVID-19 merupakan virus single stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Terima kasih kepada Aisyah. Yang kedua soal 2. Upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah agar tidak terkena penyakit COVID-19 yang akan dijelaskan oleh Fadila. Pada Fadila. Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, mengurangi kontak dengan orang yang lagi sakit. Ketiga, wajib memakai masker. Keempat, hindari kerumunan. Kelima, jaga jarak minimal 1 meter. Terima kasih kepada Fadila. Soal yang ketiga, sejak dulu virus diidentikan sebagai sesuatu yang memberikan dampak negatif atau merugikan. Benarkah pernyataan tersebut? Dukung jawabanmu dengan bukti yang sesuai. Yang akan dijawab oleh Hafiz Razi. Kepada Hafiz Razi. Jadi sebagian besar virus merugikan karena cara hidupnya bersifat parasit, intraseluler, obligat pada sel hidup. Namun demikian, beberapa virus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia seperti virus corona. Terima kasih kepada Hafiz Razi. Yang terakhir yaitu nomor soal keempat. Apa saja peran positif atau menguntungkan dan negatif atau merugikan virus dalam berbagai bidang kehidupan yang akan dijawab oleh Handafa. Handafa. Dampak virus yang menguntungkan bisa dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika, pembuatan vaksin dan bisa untuk pengobatan secara biologis. Sedangkan dampak negatifnya adalah bisa membuat seseorang meninggal, sesak nafas dan banyak lagi. Dampak negatif atau merugikannya itu menyebar penyakit terhadap tubuh manusia maupun hewan dan tumbuhan. Pertanyaannya kita tunggu sebentar.
Kami di sini dapat mengetahui bagaimana virus corona itu menginfeksi kepada tubuh manusia dan bagaimana kita cara mencegahnya, dan bahwa tidak semua virus merugikan. Beberapa di antara juga ada yang memiliki peranan yang menentukan seperti penjelasan di atas. Cukup sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Kelompok 5. Kelompok 5 dah. Berdiri. Bagaimana mencegah agar tidak terkena penyakit virus corona? Jadi cara mencegahnya yaitu kita harus sering mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, kalau kita sakit ataupun demam, jangan keluar rumah terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu jangan berkerumunan. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Silakan berdiri. Contoh-contoh virus tadi Virus yang menguntungkan. Virus bisa digunakan untuk apa? Jadi virus itu yang pertama bisa digunakan untuk kayak pembuatan obat vaksin. Yang kedua yaitu bisa diidentikan pada yang lain-lain itu. Iya. Tidak ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Iya, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok berapa ya? Kelompok 2, tepuk tangan yang kuat. Kelompok yang belum maju. Ini enggak ya? Berarti tinggal satu kelompok lagi ya. Suara jangan ribut-ribut, letakkan di meja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendengarnya kami di sini ingin mempresentasikan mengenai LKPD yang diberikan oleh Ibu. Jangan cepat-cepat. Oke, soal pertama yang akan dijawab oleh Tiara Fahira. Oh ya, maaf atas kesalahannya. Soal pertama yang akan dijawab oleh Regi, yaitu uraikanlah apa yang menyebabkan seseorang terkena penyakit COVID-19 dan bagaimana cara penyebaran penyakitnya. Virus corona terdapat pada hewan. Seorang yang terkena virus corona terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut. Buat lagi deh. Misalnya pada peternakan atau pedagang di pasar hewan. Corona dapat ditularkan dari manusia ke manusia lainnya. Virus mulai bergerak dari wilayah pinggiran ke dua belah paru-paru dan butuh waktu untuk naik ke saluran pernapasan atas trakea dan pusat pernapasan lainnya. Oke, terima kasih untuk Regi. Soal selanjutnya yang akan dijawab oleh Tiara Fahira, yaitu upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah agar tidak terkena penyakit COVID-19. Jadi upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah agar tidak terkena penyakit COVID-19 itu yaitu selalu jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, vaksin, serta tutup mulut ketika bersin. Terima kasih kepada Tiara. Soal selanjutnya kembali dijawab oleh Regi, yaitu sejak dulu virus diindikasikan sebagai sesuatu yang memberikan dampak negatif atau merugikan. Benarkah penilaian tersebut? Silakan, Dok. Tidak, karena virus dapat dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetik, manipulasi informasi genetik. Misal, untuk terapi genetik, terapi gen merupakan upaya perbaikan informasi genetik dengan memperbaiki susunan basan nitrogen pada DNA di dalam gen. Terima kasih, Dok Regi. Yaitu soal selanjutnya yang akan saya bacakan sendiri.
Apa saja peran positif atau memburukkan dan negatif atau merugikan virus dalam berbagai bidang kehidupan? Yaitu, peran negatif virus adalah dapat menyebabkan penyakit pada makhluk hidup. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus adalah influenza, rabies, cacar air, polio, campak, dan AIDS. Rabies disebabkan oleh virus Lyssavirus dari golongan Rhabdovirus. Cacar air disebabkan oleh virus Varicella. Polio disebabkan oleh virus infeksi yang menular. Influenza disebabkan menyebar melalui udara dan dalam tetesan atau percikan air liur. AIDS masuk melalui dua jalur, melalui cairan, sehingga faktor risiko AIDS berhubungan. Campak disebabkan oleh virus rubella. Namun, virus yang memiliki dampak positif yaitu membuat antioksida, menambahkan bakteri, membuat vaksin, hingga mempercantik warna dari bunga tulip. Baiklah, untuk soal selanjutnya yang akan kembali dijawab oleh Tiara Fahira. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita tahu penyebab seseorang terkena virus corona dan cara penyebarannya, bagaimana serta upaya-upaya untuk mencegah virus corona dan dampak virus yang positif serta negatif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih kepada Tiara Fahira. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Berdiri yang mau bertanya. Dan dampak baik dari menggunakan vaksin. Oke, silakan dijawab nak kelompok 5. Baiklah. Pertanyaan tersebut yang akan dijawab oleh Tiara Fahira. Jadi untuk vaksin itu kegunaannya itu memperkuat imun tubuh, mencegah penyakit, dan Daya tahan tubuh kita semakin kuat. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, hanya sekian dari kami. Maaf jika ada kesilapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan jawaban LKPD. Sekarang kita mengevaluasi. Betul nggak jawaban masing-masing kelompok? Yang benar, masing-masing kelompok sudah menjawab sesuai dengan materi. Untuk selanjutnya, mari kita mengerjakan soal evaluasi. Perhatikan ke layar. Sebentar lah ya. Nah, soal evaluasinya melalui aplikasi Quizizz. Kita menunggu keluar kode, silakan sambil diperhatikan. Silakan masukkan kodenya.
Jangan ribut. Kok lucu kali sekarang apa? Gigi. Ya sudah masuk semua. Dari ibu mulai ya, kita mulai ya. Dari ibu. Suara jangan ikut dikerjakan masing-masing karena ini nilainya masing-masing. Nova lagi menempati posisi pertama. Langsung diambil dengan Tiara yang kirian. Sudah selesai. Masih banyak yang ini ya, masih banyak yang merah ya. Udah? Iya, sudah. Kita lihat. Sudah siap semua?
virus dalam kehidupan? Apa yang belum kalian pahami? Sudah semua paham, luar biasa. Apa yang menyenangkan pada pembelajaran hari ini? Silakan minta berdiri, Nak. Yang pelajaran yang menyenangkan hari ini, kita dapat mengenali nama-nama virus yang baik maupun jahat. Terus kita dapat memainkan semua hasil seluruh jawaban atas kelompok kita dengan menggunakan kuisis. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mirza. Tepuk tangan, Nak. Nah, sudah cukup pembelajaran untuk hari ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin memberitahu kalian, kita kan sudah belajar semua materi tentang virus. Yang pertama itu tentang ciri-ciri virus, yang kedua tentang struktur virus, kemudian yang ketiga replikasi virus, kemudian peranan virus. Untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan mengadakan ulangan harian, ya. Silakan belajar di rumah agar hasil ulangannya bagus. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini, duduk per masing-masing, bubar per kelompok. Kita akan membaca doa. Karena belajaran kita telah dirahmati Allah, sebaiknya kita berdoa.